Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ipe. Selamat pagi. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, betul. Baik ya? Iya, alhamdulillah baik. Ya, begini Bu Ipe, sesuai dengan rencana dan kesepakatan kita sebelumnya ya, bahwa hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Baiklah kalau begitu, apa nih harapan Ibu dari kegiatan praobservasi nanti yang akan kita lakukan Bu? Harapannya sih anak-anak ya biar paham gitu, apalagi ini ada kaitannya dengan kegiatan sehari-hari gitu yang sering kita jumpai gitu. Jadi biar paham, biar ya anaknya ngerti gitu, seperti itu sih. Baik ya Bu ya. Terus materi apa yang akan disampaikan pada proses pembelajaran nanti Bu? Untuk materinya kebetulan kita di kelas 11 LPL kalau nggak salah itu masuk bab 4 mengenai desain atau prototipe dan kemasan produk barang dan jasa gitu. Terus tujuan pembelajarannya apa ya Bu ya? Tujuannya tadi untuk apa ya, peserta didik itu untuk mengetahui dan bisa menjelaskan sekaligus mengklasifikasikan suatu desain dan kemasan, apalagi di bagian materi kemasannya. Jadi si peserta didik itu biar bisa mengklasifikasikan bahwa oh ini loh kemasan kemasan yang sering digunakan sehari-hari itu masuknya ke kemasan A, kemasan B, kemasan C, nanti dijelaskan. Oke, baik Bu. Terus Bu Ipe, ini saya mendengar mengenai persiapan pembelajaran yang akan dilakukan secara nanti ya Bu ya, pembelajarannya itu Ibu menggunakan atau strategi pembelajarannya menggunakan apa Bu? Metodenya, mode pembelajarannya yang Ibu gunakan seperti apa? Kalau metodenya mungkin insya Allah menggunakan apa ya, PBL ya Bu ya. Nah itu karena itu yang paling cocok gitu, karena ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari gitu. Jadi saya menggunakan metode PBL itu. Nah kalau strateginya sih saya pendekatan aja ke peserta didiknya, pendekatan langsung, interaksi langsung seperti itu. Jadi menggunakan metode PBL ya. Terus bagaimana dengan media pembelajarannya Bu nih yang akan Ibu gunakan dalam proses pembelajaran nanti? Media apa aja? Kalau untuk medianya nanti saya akan menyiapkan apa ya, berupa PowerPoint gitu untuk lebih jelasnya lagi. Nanti akan ditambah dengan produk, mungkin produk kan kita ada materinya itu mengenai desain dan kemasan, jadi nanti ada produk nyatanya gitu. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Apabila kita skala nih Bu nih, dari skala 1 sampai 10, posisi Ibu saat ini dalam mencapai tujuan berada di angka berapa kira-kira? Mencapai tujuan itu di semester 1 2 3 atau gimana? 1 2 3 ya. Di materi 1 2 3 sepertinya masih 8 sih. Wah, kira-kira bagus ya Bu Masih ya. 8, belum ke 10. Iya. Kira-kira Ibu ingin skala tersebut bisa meningkat ke level berapa nih? Iya tentu saja, ingin Pasti ya. lebih tinggi. Oke. Nah, kalau memang skalanya masih bias ya Bu ya, ditingkatkan, masih bisa ditingkatkan, itu artinya Ibu masih menghadapi berbagai kendala Iya, ya Bu ya, betul, dan betul. hambatannya. Nah, bisa dijelaskan nggak Bu, hambatan-hambatan apa yang Ibu alami saat di kelas biasanya? Hambatannya mungkin apa ya, kan kita kan interaksi, mungkin ya, interaksi dari pendidik dan peserta didik itu interaksinya ketika pendidik sedang apa ya istilahnya, semangatnya peserta didiknya yang lesu ya. Nah itu paling hambatannya. Terus apa ya, karena mungkin kebetulan jamnya agak siang gitu. Nah faktor ini cuaca juga gitu, faktor jam sama jadwalnya gitu. Itu sih gitu. Nah, lalu kira-kira ada solusi nggak nih yang akan Ibu lakukan untuk memecahkan hambatan tersebut? Kalau solusinya ya tadi harus lebih apa ya, lebih intens interaksinya gitu. Terus karena mungkin di jamnya nanti, karena tadi ada apa ya, ada salah satu tadi kan karena jadwal siang mungkin akan ada apa ya istilahnya, ice breaking gitu. Terus apalagi ya, biasanya
sih kalau di buat semester di bab 1, 2, 3 biasanya saya ada tebak-tebakan gitu, biasanya seperti itu, tapi nggak tahu nanti. Cukup menarik ya Bu ya solusi yang Ibu IP utarakan ya Bu ya. Nah oke, kalau begitu kira-kira kapan Bu akan melakukan pembelajaran tersebut? Insya Allah hari ini bisa, nanti di jam siang. Oke, siap. Baik, nanti di jam siang berarti ya Bu ya, saya akan datang di kelas Ibu, saya akan melakukan observasi dan saya akan mengamati, kemudian mencatat hal-hal yang terjadi dalam kelas Bu Ipeh ya. Nanti setelah Ibu Ipeh melaksanakan pembelajaran di kelas dan saya mengobservasi, kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Boleh. Dengan didampingi oleh pengajar praktik mungkin nanti ya Bu ya. Oke, baiklah, kalau begitu sangat luar biasa sekali percakapannya ya Bu Ipeh ya. Semoga apa yang Ibu Ipeh dapatkan dan dapat bermanfaat juga. Mungkin percakapan coaching untuk saat ini dicukupkan sekian. Terima kasih sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya ya Bu Ipeh ya di percakapan pra observasi. Sampai jumpa di kegiatan observasi di kelas nanti siang Bu Ipeh ya. Oke, baik Bu Ipeh, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi. Bagaimana kalian kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya. Terlihat ini cukup penuh di kelas hari ini. Bagus. Kita absen dulu ya. Ini 11 Oke. Absensinya kita pakai tema ya seperti biasa. Untuk absensinya masih ingat tugas yang kemarin? Nah, untuk absensinya tolong sebutkan nama makanan tradisional aja ya. Contoh makanan tradisional ini hasil dari ekspresi budaya tradisional ya di hak kekayaan intelektual yang minggu kemarin. Oke? Masih ingat? Masih. Oke, udah ketemu? Mau makanan khas apa? Udah? Oke, bisa dimulai. Rasya Sugianto. Makanannya apa Rasya? Dari Gudeg dari mana coba? Dari mana? Dari mana Rasya? Tolong dibantu temannya, dari mana katanya gudeg? Hah? Jawa Barat. Rasya, tolong dicari lagi ya informasinya yang valid Rasya. Revi. Dari Papua. Oke. Terus ada Firman. Firman ada? Firman Maulana. Makanan apa? Tradisionalnya dari? Purwakarta. Oke, Firman good. Terus Ivan. Ayo. Dari? Oke.
dikemas dengan baik. Ingat ya, untuk apa? Nah, tentu saja untuk mendorong penjualan ya, karena kemasan itu bagian pertama produk yang dihadapi pembeli. Contoh, kalian ada di supermarket ya. Di supermarket kan tidak hanya satu barang saja, kan banyak kan barang itu, dari satu jenis aja banyak mereknya, gitu kan ya. Ini kita dihadapkan dengan beberapa supermarket. Lewat kita teh jalan, set, wah ini produk apa? Apa yang bikin saya menarik? Apa yang bikin kalian menarik? Ya dari tampilan luarnya, ya kan? Karena kemasan itu dilihat bagian pertama produk yang dihadapi oleh pembeli. Ya, jadi tampilan luarnya. Kita tidak tahu isinya seperti apa. Kalau makanan, kita tidak tahu makanan rasanya apa. Tapi karena tampilannya bagus, tampilannya menarik perhatian dari produk-produk yang lain, maka mata tertuju pada produk itu, ya. Seperti kayak orang yang jatuh cinta ya. Ya. Seberapapun banyak laki-laki, perempuan yang ganteng, yang cantik, tapi kalau sudah ke satu hati, tetap orang itu paling menarik. Sama kemasan juga ya. Makanya kalian kalau membuat suatu kemasan nanti, misalkan punya usaha ya, sok buat semenarik mungkin. Rasya, Rasya ngantuk? Ngantuk? Rasya, coba ibu kota Jawa Barat apa namanya?
biasanya yang ada di bulan di Lebaran pas dibuka pegang Oh iya, perempuan. itu kaleng kelengkuan ya atau apa kaleng kue kaleng ya gitu biasanya kan banyak yang nongkrong ya ketika kita ada kunjungan di Lebaran pas dibuka kira-kira ternyata ranginang ya atau itu tenang ya itu saja untuk materi yang materi bab 4 yang tadi ibu sampaikan. Kalau misalkan ada yang kurang silakan kalian kita diskusi aja ya. Untuk selebihnya dilanjutkan minggu depan. Itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama ya, bagaimana perasaan IP terkait jalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah berlangsung kemarin? Perasaannya tenang, alhamdulillah ternyata sesuai rencana yang kemarin yang sudah kita diskusikan ya Bu ya. Alhamdulillah ternyata ketercapaian rencana tersebut ya tercapai gitu sama hasil evaluasi. Nah, Bu IP bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Bu IP lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang sudah dilakukan kemarin dalam kelas ini. Area pengembangannya waktu itu kan ingin mengembangkan untuk interaksi ya, untuk interaksi saya sebagai fasilitator terus interaksi antara fasilitator dan peserta didik itu seperti apa gitu. Nah ternyata alhamdulillah cukup bagus interaksinya pada waktu itu gitu. Terus langkahnya langkah-langkahnya alhamdulillah sesuai dengan rencana. Iya. Oke, baik, berarti semuanya sesuai rencana yang telah kita lakukan kemarin ya pas observasinya. Nah, menurut Bu IP sejauh mana area pengembangan yang Ibu udah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau tidak di Bu IP? Kalau menurut saya ketika kemarin diobservasi alhamdulillah sudah berhasil, sudah ini, namun memang ada beberapa yang masih yang harus dievaluasi gitu. Itu insya Allah mungkin kalau ada kegiatan berikutnya terutama di KBM di kelas itu insya Allah bisa dievaluasi. Oke, baik Bu IP, jadi secara keseluruhan sudah cukup berhasil Sudah ya, cukup Bu ya? berhasil. Walaupun masih terdapat beberapa kendala. Iya ya. betul. Nah, menurut Bu IP, apa kendala yang Ibu temukan ketika proses pembangunan? Kendalanya mungkin ini dari segi siswa interaksi itu kan inginnya tuh ada interaksi siswa dengan siswa yang interaksi khususnya mengenai pembahasan itu inginnya tuh rame gitu tapi memang rame pada saat itu juga cuma sesuai harapan juga cuma kurang wah gitu. Ada beberapa anak yang kurang aktif. Iya ya. itu. Nah, kira-kira mengapa hal ini bisa terjadi menurut Ibu? Mungkin karena kesiapan pemahaman materinya kan itu kalau tidak salah di hari apa lupa ya itu kebetulan waktu itu saya memberikan mengulas materi yang sebelumnya. Nah karena ada beberapa yang siswa yang baru masuk pada saat itu, nah penguasaan materinya yang sudah disampaikan ya terlewat gitu. Apakah ada permasalahan itu dari siswa itu yang menyebabkan misalnya anak Iya betul permasalahannya. Selain itu ada siswa yang mengantuk, terus ya mungkin saya juga di sana untuk harusnya saya juga peka pada saat ada siswa yang mengantuk itu harusnya ada ice breathing yang diberikan. Nah karena saya tadi tujuannya itu interaksi, jadi saya langsung interaksi gitu, langsung interaksi ke orang tersebut. Nah, tapi untuk ice breaking tetap diberikan, tapi itu di akhir gitu untuk merefreshkan kembali
apa ini? Fokusnya Ya, apa? fokus Oke. anak. Jadi rencana pembelajarannya sudah disampaikan ya Bu ya. Berarti untuk pembelajaran selanjutnya melihat kendala yang akan muncul tadi Ibu akan melaksanakan ice breaking Ice breaking, ya. iya. Kalau dari saya Bu Ipe, jadi untuk rencana Ibu yang buat nanti ke depannya, terus semoga rencana Ibu dapat terlaksana dan mendapatkan hasil yang baik ya Bu Ipe ya. Nah, kira-kira kapan Ibu Ipe akan merealisasikan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Secepatnya. Ketika nanti ada KBM lagi, ya itu akan direalisasikan dan tentu saja apa yang kurang itu dievaluasi dan ya diperbaiki. Baik, terima kasih Bu Ipe atas jawabannya. Semoga kegiatan observasi ini dapat memberikan manfaat bagi Bu Ipe, bagi rekan dan bagi murid tentunya. Sama-sama, ini juga sebetulnya menjadi masukan saya di sini sebagai fasilitator untuk lebih baik lagi seperti itu. Bikin Ice breaking, iya. Kalau dari saya Bu Ipe, jadi untuk rencana Ibu yang buat nanti ke depannya, terus semoga rencana Ibu dapat terlaksana dan mendapatkan hasil yang baik ya Bu Ipe ya. Nah, kira-kira kapan Ibu Ipe akan merealisasikan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Secepatnya. Ketika nanti ada KBM lagi, ya itu akan direalisasikan dan tentu saja apa yang kurang itu dievaluasi dan ya diperbaiki. Baik, terima kasih Bu Ipe atas jawabannya. Semoga kegiatan observasi ini dapat memberikan manfaat bagi Bu Ipe, bagi rekan dan bagi murid tentunya. Sama-sama, ini juga sebetulnya menjadi masukan saya di sini sebagai fasilitator untuk lebih baik lagi seperti itu. Terima kasih banyak Bu Ipe sudah melakukan pasca observasi ini ya. Terima kasih. Dan